Saya udah berpuluh-puluh tahun kerja di Lontung, mulai dari tahun 1994, 1995 sampai sekarang diangkat tidak, bonus malah ditahan. Bapak Ibu, saya hormatkan, saya mau bertanya, siapa di sini korban PHK? Waalaikumsalam. Bapak-bapak, adik-adik, semua anak-anak sini, anak keluarga dan bibi-bibi, adik-adik. Nah, pendapat saya udah berpuluh-puluh tahun kerja di Lontung, mulai dari tahun 1994, 1995. Saya kerja membawakan tenaga kerja saya di Bukit Hijau, mulai pembebetan sampai sekarang diangkat tidak, bonus malah ditahan, tidak dikeluarkan. Nah, itu jadi mohon bapak-bapak tolong uruskan bonus saya biar keluar. Pesangon saya minta dikeluarkan. Oh, Ibu sudah di PHK, Bu ya? Saya sudah di PHK sepihak. Saya nggak tahu nggak ada surat apa. Yang tahun PHK diberhenti 4 hari yang tak puasa ini tadi. Di 2019. Alasan perusahaan memberhentikan, Bu? Tidak ada alasan, tidak ada program dibilang. Tapi saya langsung datang ke kantor, katanya, kenapa saya belum ada panggilan Pak? Kata nggak ada program Bu, tapi saya tidak dipanggil lagi itu. Ibu di sini kerja apanya, Bu? Kerjanya, Bu? Saya mandor Pak. Mohon maaf, saya mau bertanya kepada pihak manajemen. Minta tolong orasinya. Minta tolong orasinya. Persiapan dulu. Saya mengambil keputusan. Saya ulangi lagi, saudara-saudara. Tolong. Apa manajemen ini bisa bilang saya bersalah? Apa manajemen ini bisa mengambil keputusan? Sekali lagi saya bertanya. Kalau ini tidak bisa menghasilkan keputusan ataupun tidak bisa mengambil suatu kebijaksanaan, kami mohon pulang. Tidak kami tanggapi Pak. Bagaimana? Dari masyarakat ingin menyampaikan orasi dulu. Kalau manajemen ini hanya bisa menyampaikan, itu sudah cukup. Tolong sampaikan kepada pihak-pihak yang memang bisa memutuskan. Kalau kami sudah terlalu lama Pak berhubungan dengan bapak-bapak, bapak-bapak tidak bisa memutuskan masalah. Dari bapak-bapak sudah bisa memutuskan masalah, otomatis harus barisan ditahan dulu, tahan dulu, barisan. Jadi tolong saling kita menghargai dan saling pandang Pak, ya. Karena kita ini sama-sama buruh Pak, sama-sama pekerja. Kebetulan saya di sini ditunjuk sebagai pimpinan, Bapak Ibu sebagai kerja atau bawahan. Tapi semua masalah bisa kita selesaikan dengan musyawarah dan mufakat. Namun pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara terbuka begini, ya. Jadi saya selaku pimpinan mengundang perwakilan, ya, perwakilan Bapak Ibu, ya, berapa orang kita bisa diskusi di ruangan. Itu permohonan kami, ya, itu permohonan kami, ya, karena tadi saya ulang kembali, kami dari Serikat Buruh Perkebunan Indonesia beserta anggota, kami meminta kepada pimpinan perusahaan yang ada di Jakarta agar jangan melakukan PHK semena-mena. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta kepada pimpinan perusahaan yang ada di Jakarta agar jangan memperlakukan PKWT terhadap pekerja buruh yang bersifat tetap, karena itu adalah telah melanggar undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Permen 100 tahun 2004. Yang ketiga, kami memohon semua pekerja atau buruh, sekarang sudah kurang lebih 300 orang yang di PHK.
Itu semua kami meminta agar dibayar hak-haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Pemerintah Indonesia masih melakukan suatu kebaikan. Artinya kami masih memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk berdialog, berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi jika ini tidak bisa direspon, maka kami akan beramai-ramai meminta bantuan kepada pemerintahan, yaitu anggota DPR dan juga bupati. Dan juga kami sudah merencanakan jika nantinya kami punya tuntutan tidak dikabulkan, kami akan melakukan demo besar-besaran ke pemerintahan seperti itu. Seluruh masyarakat